Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Sarzal Pahlawi. Pada malam hari ini saya akan membacakan tentang hasil polling yang dilakukan oleh Indonesia Lawyers Club terhadap 4 bakal calon presiden yang digadang-gadang akan menjadi yang akan ikut dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024. Langsung saja saya bacakan beritanya. Kali ini saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul hasil polling ILC, Anies kalahkan Ganjar. Basuki ternyata rambut putih masih di bawah standar. Warta Ekonomi Jakarta. Indonesia Lawyers Club ILC menggelar polling Pilpres 2024 di Twitter. Senin 19 Desember 2022. ILC mengajukan pertanyaan, seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda? Dalam polling itu, ILC mengajukan 4 tokoh yang digadang-gadang jadi capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Airlangga Hartarto. Hasilnya dari 15.274 votes, diperoleh hasil Anies Baswedan memperoleh 75,8% vote, Presiden Prabowo Subianto 8,4% vote, Ganjar Pranowo 4,1% vote, dan Airlangga Hartarto meraih 1,8% vote. Netizen pun memberikan tanggapan atas polling yang digelar ILC. @Ikhwanur Rizal, mantap dari dulu memang menang di Twitter jadi presiden Twitter aja. Basuki 154, ternyata rambut putih masih di bawah standar. @Holis 6571, Anies hari ini menjadi ancaman bagi semua calon di atas. Anies melawan 3 oligarki. Interesting. Itu tanggapan dari hasil polling ya, terhadap baca pres pada pemilihan presiden tahun 2024. Namun yang sangat mengherankan para pemirsa dimanapun saja berada, hasil polling ini sangat berbeda dengan hasil dari lembaga survei nasional yang dilaksanakan selama ini. Bahkan menurut hasil lembaga survei, Anies Baswedan tidak pernah berada di secara nasional ya, tidak pernah berada di nomor 1 ketika diadakan survei yang dilakukan oleh banyak lembaga survei tanpa saya sebutkan namanya satu persatu. Anies Baswedan selalu berada di posisi 2 dan 3, tidak pernah di posisi 1. Pertama, yang nomor 1 pasti Ganjar Pranowo, si rambut putih menurut Pak Jokowi. Yang kedua Anies Baswedan, yang ketiga Prabowo Subianto. Dan survei yang lain menyebut Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Akan tapi kali ini dalam hasil polling ya, itu hasilnya sangat berbeda, 180 derajat ya, bahkan unggul telak. Di sini Anies Baswedan 75%, Prabowo Subianto hanya 8,4%, sedangkan sedangkan Ganjar Pranowo itu ada 14,1% dan Airlangga Hartarto itu 1,8%. Mana yang bisa kita percayai ya? Sehingga ketika terjadi hal seperti itu, misalnya hasil beda hasilnya antara lembaga survei dengan hasil polling seperti ini. Namun perlu diingat bahwa yang namanya lembaga survei itu mereka tidak bekerja independen. Mereka bekerja sesuai dengan investornya ya. Mereka bekerja sesuai dengan investornya, sehingga tidak jarang hasil lembaga survei itu tergantung siapa yang jadi investornya. Itulah opini yang berkembang di publik, sehingga pada akhir-akhir ini orang cenderung meragukan hasil dari lembaga survei, mengingat apa yang terjadi di masyarakat itu berbeda dengan hasil survei tersebut ya.
Sedangkan polling yang dilakukan oleh ILC ini, ya itu memang itu dilakukan di dunia maya ya. Akan tapi apa yang viral di dunia maya itu merupakan gambaran yang terjadi di dunia nyata yang sesungguhnya. Sehingga ketika melihat hasil polling yang tadi, ada beberapa reaksi yang ditimbulkan oleh yang diekspresikan oleh netizen. Ada yang bernada optimis ya, ada yang bernada optimis, ada yang pesimis dengan hasil tersebut. Padahal ILC ini melakukan polling itu sangat netral. Di mana netralnya? Ya dari ILC itu sendiri. ILC merupakan salah satu acara talk show atau diskusi di TV One yang dibawakan oleh Karni Ilyas, yang dimana kita ketahui bersama lah bagaimana kredibilitas Karni Ilyas. Meskipun yang punya TV One itu adalah Golkar, akan tapi dalam acaranya itu tidak pernah sama sekali memihak kepada Golkar. Ya, yang mohon maaf yang punya ILC itu kan salah satu anggota petinggi dari Demokrat, mantan ketua umum bahkan, yaitu Bapak Abu Rizal Bakri. Akan tapi ILC ya yang dipandu oleh Karni Ilyas tetap bersikap independen terhadap kebijakan yang ditelurkan oleh Golkar, atau termasuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakri ketika melakukan pelanggaran, ketika seperti lumpur Lapindo dulu misalnya, tetap dikritisi oleh TV One, meskipun yang punya PT Lapindo itu adalah Abu Rizal Bakri. Maka dari itu kalau saya ditanya apakah saya lebih percaya lembaga survei atau polling dari ILC, tentu sesuai dengan hati nurani saya lebih percaya kepada ILC. Mengapa? Karena saya yakin ILC ketika melaksanakan polling ini tidak dibayar. Kenapa? Karena itu melalui dunia maya. Itu gratis, tidak membutuhkan biaya. Tidak butuh transportasi untuk mewawancarai orang yang akan disurvei, yang akan divoting, kan tidak cukup dengan like di data di internet dan sebagainya sudah cukup. Di samping itu dari segi sampel yang digunakan itu jauh lebih banyak ketimbang sampel-sampel yang digunakan oleh lembaga survei pada umumnya. Rata-rata jumlah sampel yang digunakan oleh lembaga survei itu rata-rata itu 1.200 sampel ya. Dari 275 juta jiwa itu yang dijadikan sampel adalah hanya 1.200. Paling banyak itu 2.500. Paling banyak itu 2.500 sampel. Apakah bisa yang 1.200 sampel itu mewakili suara dari 275 juta rakyat Indonesia? Sesuai dengan teori, memang sesuai dengan teori penelitian, ini hasil survei ini sah ya. Hasil survei ini sah digunakan untuk mendapat informasi atau ilmu pengetahuan. Akan tapi tidak salahnya juga kita mempertanyakan gitu. Apakah sampel yang 1.200 itu bisa mewakili 275 juta. Ya, jangan kita dianggap bahwa kita tidak mengerti dengan metodologi penelitian dan sebagainya. Akan tapi itu hanya pertanyaan kritis saja. Memang itu boleh secara metodologi, boleh dan diakui, dan ini dilaksanakan di seluruh dunia. Akan tapi wajar kita mempertanyakan. Dan saya lebih mempercayai hasil polling dari ILC ini. Yang kedua alasannya adalah sampelnya jauh lebih banyak melibatkan sampel, yaitu 15.000 sekian vote yang dijadikan sebagai sampel untuk mengetahui siapa yang lebih pantas ya untuk menjadi presiden ketika disurvei oleh polling. Itu dua alasan yang pertama. Yang alasan selanjutnya adalah ya karena Karni Ilyas itu sendiri tidak ada yang meragukan independensi dari Karni Ilyas. Bahkan acaranya menurut pengakuan beliau itu pernah di stop ya. Pernah di beberapa kali ILC ini pernah berhenti tayang di televisi nasional atau di TV One. Beliau mengakui bahwa itu memang ada tekanan katanya. Ada tekanan dari siapa? Ya beliau tidak menyebutkan secara spesifik.
Maka dari itu, sekali lagi kalau saya ditanya, saya jauh lebih mempercayai ALC ini ketimbang hasil lembaga survei, karena lembaga survei itu membutuhkan biaya tinggi untuk operasionalnya, dan tidak mungkin seorang direktur lembaga survei atau pimpinan lembaga survei akan menggunakan uangnya sendiri untuk melaksanakan survei. Ya, kenapa? Ya karena survei ini adalah proyek. Ya. Survei ini adalah proyek yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, dan tidak mungkin mereka akan menggunakan uangnya sendiri. Karena mereka mencari uang dari hasil survei ini, misalnya survei secara independen, secara ikhlas misalnya, karena hanya ingin memetakan suatu ingin memberikan informasi kepada rakyat tentang siapa yang layak, yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi presiden misalnya. Terus tiba-tiba si tukang survei atau si ketua survei, pimpinan lembaga survei ini menggelontorkan uangnya sendiri untuk melakukan survei, itu tak mungkin kalau orang pesantren menyebutnya. Sehingga kalau polling di LC ini itu tidak berbiaya, saya yakin tidak berbiaya, hanya mengandalkan kuota internet mungkin, ya, itu tidak berbiaya. Dan saya pikir kalau misal Karni Ilyas dipesan untuk melakukan survei seperti ini, ya, yang dipertaruhkan adalah kredibilitas beliau. Beliau akan ditinggalkan oleh pemirsa karena ILC itu merupakan salah satu acara yang paling dicintai, ya, salah satu acara yang paling dicintai, ya, oleh masyarakat Indonesia, oleh rakyat Indonesia, karena independensinya dalam menyampaikan suatu isu atau suatu tema. Terkait dengan hasil polling yang dilakukan LC ini, beberapa beragam reaksi yang ditimbulkan oleh para netizen, ya, atau pengguna internet di dunia maya. Ada yang menganggap ada yang menanggapinya secara sinis, ya, ada yang menanggapinya secara sinis, yang mengatakan bahwa dari dulu Anies Baswedan itu selalu menang di dunia nyata, di dunia maya ketika diadakan polling. Makanya Anies Baswedan cocok jadi presiden di dunia maya katanya. Karena memang sebelumnya ILC juga pernah melakukan polling terhadap tokoh-tokoh yang akan maju menjadi calon presiden, dan hasilnya adalah Anies Baswedan yang tertinggi. Sama seperti polling pada kali ini. Artinya sudah 2 kali polling dilakukan oleh ILC dan hasilnya sama. Itu terkait orang yang sinis dalam menanggapi hasil polling tersebut. Yang kedua, ada yang menanggapinya secara optimis. Mungkin ini pendukungnya Anies Baswedan ini, yang mengatakan Anies hari ini ancaman bagi semua calon di atas. Satu Anies bisa melawan 3 oligarki. Ya, oligarki siapa maksudnya? Ya, Erlangga Hartarto, terus Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Kenapa disebut oligarki? Ya karena memang beliau-beliau itu sedang berada di dalam kekuasaan. Ini adalah semangat dari pendukung Anies Baswedan terhadap hasil polling ini. Ada juga yang lain mengatakan ternyata rambut putih masih di bawah standar. Ini terkait dengan polling hasil survei, hasil polling, ya. Ini terkait dengan hasil polling yang memilih Ganjar Pranowo itu hanyalah 14,1%, artinya beliau nomor 2, masih mengalahkan Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto. Yang jadi pertanyaan, apakah apa yang terjadi di dunia maya ini bisa mewakilkan apa yang terjadi, yang bisa merepresentasikan apa yang terjadi di dunia nyata? Tentu jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena sungguhnya apa yang viral, apa yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat, karena media sosial itu merupakan representasi dari apa yang terjadi di dunia yang sungguhnya atau di dunia nyata. Mungkin beberapa tahun sebelumnya
ketika media sosial masih belum semasif saat ini, atau kita belum berada dalam era digital, apa yang terjadi di dunia nyata, atau apa yang viral di dunia maya, mohon maaf, itu belum tentu viral juga di dunia nyata. Itu faktanya dulu ya. Ketika misalnya suatu topik menjadi perbincangan di internet ya, di media sosial pada saat itu, belum tentu topik tersebut dibicarakan juga di dunia nyata. Kenapa? Karena pada saat itu media sosial atau kita belum memasuki era digital. Hanya beberapa orang yang punya HP, hanya orang juga belum terlalu akrab dengan HP, orang belum terlalu menjadikan boleh kita sebut internet itu sebagai kebutuhan pokok. Kalau sekarang kan sudah menjadi kebutuhan pokok. Sudah bukan sembako sekarang, tapi 9. Bukan 9 bahan pokok, tapi sekarang mungkin sudah 10 bahkan 11. 9 bahan pokok, yaitu HP dan internet. Nah, sehingga bisa saya meyakini bahwa apa yang terjadi di dunia maya itu merupakan representasi dari apa yang terjadi di dunia maya. Maka saya pikir ini adalah kabar baik bagi para pendukung Anies Baswedan terhadap hasil polling yang dilakukan oleh ILC pada saat ini. Terus di samping itu, seperti yang saya sampaikan di awal, polling di Twitter itu tidak berbayar. Saya yakin tidak berbayar. Itu telah dilakukan murni untuk memberikan informasi kepada mengapa tidak berbayar? Ya, karena memang tidak membutuhkan biaya yang banyak, ya, tidak membutuhkan uang transportasi, tidak membutuhkan uang makan, tidak membutuhkan gaji yang misalnya tidak perlu membutuhkan banyak personil misalnya. Bayangkan ketika lembaga survei akan melakukan survei, kan mereka butuh biaya operasional untuk biaya makan surveyornya, untuk biaya transportasi, untuk gaji dan pasti akan mengambil keuntungan juga dari biaya operasional yang diberikan oleh investor lembaga survei tersebut. Nah, sehingga kalau di Twitter itu adalah biayanya tidak membutuhkan biaya yang besar, sehingga independensinya bisa lebih dipertanggungjawabkan, karena saya yakin tujuannya hanya satu, yaitu ingin memberikan informasi kepada rakyat ya, tentang tokoh yang layak untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.